Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita memanjatkan salam hormat kita kepada urusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Di awal pertemuan teman-teman sekalian di hari Kamis kesempatan ini kita melaksanakannya secara online, melanjutkan bedah buku 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh, yaitu oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi hafizahullah, dan kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah ikhlaskan niat kita, Allah jadikan apa yang kita pelajari ilmu bermanfaat dan dimudahkan kita untuk mengamalkan dan juga menjadi tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja Allah selalu menjaga negeri kita menjadi negara yang aman, tentram. Allah jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita, serta Allah berikan petunjuk para pemimpin kita untuk menjalankan amanah, tugas dengan baik. Serta juga tentunya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan masyarakat dan kita selalu gotong royong dengan pemerintah dalam hal-hal yang positif, yang tidak ada berbau maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya negeri kita menjadi negara yang makmur, maju dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Serta semoga Allah lunasi utang negara kita dengan semudah-mudahnya, dan juga Allah jadikan kita negeri yang selalu menjadi contoh bagi negara-negara dalam hal yang baik. Dan selalu kita doakan juga saudara kita yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, terutama di Palestina dan secara khusus Gaza dan Rafah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan dan mereka, terima para syuhada mereka, mengeluarkan mereka dari permasalahan dan kemelut yang sedang mereka hadapi dengan semudah-mudahnya, dan juga Allah berikan kepada mereka kemerdekaan dan kemenangan dari musuh-musuh mereka, para penjajah dari kaum Yahudi. Dan juga teman-teman sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mempartisipasikan kita, mengikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan bedah buku kita ini, dan kita masih di bab khusus hal-hal mendasar di jalan pendidikan. Dan kita sudah membahas 3 poin dasar dari poin-poin yang ada di bab ini. Saya ingatkan kembali, pada Kamis yang lalu kita sempat membahas poin pertama, pendidikan adalah ibadah yang mendatangkan pahala bagi seorang hamba. Artinya kita harus memahami teman-teman sekalian, saya sudah titik beratkan pada Kamis yang lalu, kalau kita wajib ya, bukan pilihan, memahami Islam adalah agama pendidikan. Memang agama kita adalah agama yang mengajarkan kita untuk selalu belajar, cerdas, dan mengikuti perkembangan. Dimulai dari ilmu agama, kemudian baru kita masuk kepada ilmu-ilmu dan pengetahuan secara umum. Dan Islam memang menitik beratkan agar semuanya pengikutnya tidak ada yang malas, tidak ada yang bodoh ya. Dan Nabi SAW berlindung dari sifat malas dan bodoh ini. Oleh karena itu kita harus memang selalu belajar teman-teman sekalian, terutama dalam hubungan atau dalam masalah ilmu agama. Nah, agar kita bisa menjadikan pendidikan tersebut menjadi ibadah, kita harus bermanfaat, kita niatkan sebagai ibadah. Kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Anda duduk sekarang mendengarkan ceramah ini secara online, baik itu live ataupun siaran ulang. Anda ingin meluangkan waktu agar mengenal dan mengetahui apa yang sedang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita dalam kitabnya Al-Quran, dan juga melalui hadis nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, gitu kan? Supaya kita bisa menambah pengetahuan agama kita. Dan ini tentunya teman-teman sekalian, kalau kita niatkan ya pahala, maka akan, atau ibadah akan mendatangkan pahala. Itu disinggung di poin keduanya, berharap pahala dengan menggeluti lahan ini. Ya, maksudnya dengan duduk di majelis ilmu, kemudian mengadakan lembaga. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala sendiri, Anda tinggal belajar untuk diri Anda sendiri. Mau lebih besar pahalanya, ajarkan kepada orang lain. Mau lebih besar pahalanya, siapkan lembaga pendidikannya yang memudahkan orang-orang untuk hadir dalam majelis ilmu atau sekolah di lembaga pendidikan, misalnya dari TK sampai ke universitas. Maka semua itu kalau Anda niatkan ikhlas karena Allah, maka akan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Kemudian yang ketiga, yang merupakan pondasi dasar daripada pendidikan dalam Islam, yaitu bagaimana seseorang meraih ya dan mengejar hidayah itu, dan jangan dia ya menunggu hidayah tersebut datang dengan sendirinya dan bisa merubah dia tanpa dia berusaha. Satu sisi yang lain kita harus juga mengetahui, setelah kita berusaha
tetap saja ketentuan terakhir ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah panjang lebar kita jelaskan bagaimana kita butuh hidayah, kita butuh petunjuk. Satu hari 17 kali kita baca Al-Fatihah kalau di salat wajib, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita kan selalu mohon, padahal sebenarnya kita sudah muslim, kita sudah mukmin, tapi tetap kita minta karena hidayah itu dibutuhkan setiap saat sampai ajal seseorang datang. Karena syaitan tidak pernah berhenti untuk menggoda dia agar dia jauh dari hidayah Allah atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang kita bacakan pada Kamis yang lalu di halaman 11 ya, wahai hamba-hambaku kalian semua sesat ya, kecuali siapa yang aku berikan hidayah. Oleh karena itu mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan memberikan kepada kalian. Dan juga kita sudah mengangkat kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW sedih sekali pamannya Abu Talib tidak sempat masuk Islam karena memang Allah tidak memberikan hidayah kepada dia. Dan tetap kita harus bersangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah masih belum memberikan petunjuk pada seseorang, pasti dengan hikmah yang luar biasa. Kehidupan Abu Talib ya, itu sangat luar biasa. Habis umumnya waktunya semenjak Nabi SAW diutus menjadi Nabi sampai dia meninggal dunia, si Abu Talib yang meninggal. Dia terus memperjuangkan dan membela Nabi SAW dan dakwah Islam. Tapi subhanallah, di akhir hayatnya dia sendiri tidak mau mengucapkan syahadat. Dia tidak mau meraih hidayah itu. Maka Allah pun tidak memberikan kepada dia. Dan setelah dia meninggal dalam keadaan kufur, Nabi SAW sedih. Lalu Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa, hai Muhammad, memberikan petunjuk pada siapa yang kau inginkan, tapi Allah memberikan petunjuk pada siapa yang dia inginkan. Dan juga sudah diberikan perumpamaan tentang bagaimana dua orang istri Nabi, ya, dua Nabi yang mulia, Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam, dua orang istri mereka betul-betul di bawah naungan Nabi Allah, hamba Allah yang mulia. Tapi subhanallah mereka memang tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat, maka Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Dan Allah jadikan perumpamaan disebutkan di dalam Al-Quran di surah At-Tahrim ayat 10. Begitu juga dengan kisah anaknya Nabi Nuh, ya, yang tenggelam. Disebutkan dalam surah Hud ayat 42-46. Dan terus saja dijelaskan cukup banyak dalil-dalil, di antaranya yang terakhir kita bahas tentang ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap menyembah berhala yang bernama Azar, walaupun Nabi Ibrahim adalah anaknya, anak kandungnya sebagai seorang Nabi, dan terus berusaha dengan lemah lembut mendakwai ayahnya, tapi ayahnya tidak mau dengar. Subhanallah, karena dia menolak, menepis hidayah itu, maka Allah SWT pun menjauhkan dia dari petunjuk tadi. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini, poin keempat dari pondasi pendidikan dalam Islam, yaitu penulis mengatakan di halaman 14 bagian pegang bukunya, Anda adalah seorang hamba yang fakir dan miskin. Anda tidak memiliki daya upaya untuk diri Anda sendiri, apalagi untuk orang lain. Karena itu janganlah bersandar kepada diri Anda sendiri. Jangan mengandalkan kemampuan Anda. Jangan yakin kepada selain Tuhan Anda. Sebaliknya, serahkan urusan Anda kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah. Bertawakallah kepadanya dan mohonlah pertolongan kepadanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam masalah ini di surah Al-Ma'idah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian harusnya bertawakal atau menyerahkan hasil urusan kalian jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Nanti kita akan lanjutkan paragrafnya. Saya coba masuk kepada syarah dulu di sini atau penjelasan. Teman-teman sekalian, yang banyak menyesatkan manusia, akhirnya menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, menyimpang dari jalan hidayah, menyimpang dari jalan yang jalan kebenaran karena mereka menganggap kehebatan dirinya, membesarkan kehebatan dirinya, seakan-akan dialah. Ya. Contoh kasus dalam Al-Quran diceritakan Qarun, tadinya orang miskin dari kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian dia mohon pada Nabi Musa agar didoakan kepada Allah supaya Allah bukakan pintu rezeki. Lalu Allah berikan dia sedikit ilmu, dia bisa mengelola emas sampai dia menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam utus kepadanya agar ditagihkan zakat, ya. Dia tidak mau keluarkan. Bahkan dia konspirasi sama Fir'aun untuk mencelakakan Nabi Musa alaihissalam. Dan dia memfitnah Nabi Musa seakan-akan Nabi Musa hanya ingin mengambil harta dia saja. Akhirnya Allah tenggelamkan dia dengan harta-hartanya. Waktu diingatkan, ini adalah harta yang Allah amanahkan. Tidak, ini dari hasil kerja saya. Ini adalah upaya saya. Ini adalah ilmu pengetahuan saya. Akhirnya Allah SWT hinakan dia. Mirip juga dalam hadis yang sahih disebutkan tentang 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
yang satu botak, yang satu kena penyakit kudis ya di kulitnya, dan yang satu lagi buta matanya. Maka ketiga orang ini diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Mereka merasa selalu terhina, ya. Yang botak selalu dihina dengan kepalanya tidak tumbuh rambut, yang kulitnya kena kudis dan penyakit kulit, semua orang menjauh dari dia. Yang buta kadang-kadang ya dikerjain oleh orang dan juga biasa ditipu oleh orang, dia transaksi dikembalikan uang tidak sesuai dengan hak dia misalnya. Maka ketiga orang ini terganggu sekali dengan kondisi mereka. Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, mempertemukan mereka dengan satu sosok malaikat. Lalu malaikat ini menjadi manusia dan menanyakan masing-masing, ada apa dengan kamu? Ditanyalah orang yang botak, dia mengatakan, saya selalu terganggu dengan kepala saya yang botak. Apa yang kamu harapkan? Saya sangat berharap agar rambut saya tumbuh. Maka malaikat tersebut pun mengatakan, engkau akan diberikan rambut yang tumbuh. Ya. Kemudian tumbuhlah rambut orang tersebut. Ya. Kemudian dikatakan kepada dia oleh malaikat tersebut, apa harta yang paling kau sukai? Dia katakan, saya suka unta. Maka malaikat tersebut mengatakan, pergilah ke belakang gunung atau bukit, ini ada bukit di sana, engkau akan temukan sepasang unta dan terimalah, kembang biakanlah. Akhirnya orang tersebut pergi, dia temukan dan itu menjadi milik dia. Akhirnya dia punya peternakan unta yang sangat besar dan menjadi kaya raya di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian yang kedua juga ditemui oleh malaikat yang kena penyakit kulit, lalu ditanya, ada apa dengan kamu? Dia bilang, saya selalu terganggu dengan kulit saya yang rusak. Setiap orang melihat saya pasti akan menjauh. Tidak ada yang berani mendekat dengan saya karena takut tertular. Lalu apa yang kau harapkan, kata malaikat? Dia bilang, saya berharap sembuh penyakit ini. Supaya orang tidak hina lagi saya. Maka disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan, kau akan sembuh. Setelah dia sembuh, dia gembira sekali. Lalu kata malaikat, harta apa yang kau paling suka? Dia bilang, saya paling suka sapi. Dan kata malaikat, pergilah ke belakang bukit ini, kau akan temukan ada sepasang sapi yang bisa kau kembangkan. Maka dia pun mengembangkan sampai menjadi orang paling kaya raya juga di tengah-tengah komunitasnya dia. Kemudian orang buta juga sama, didatangi oleh malaikat, lalu malaikat bertanya, ada apa denganmu, apa yang mengganggumu? Dia mengatakan, penglihatan saya. Saya berharap sekali memiliki penglihatan normal, seperti orang bisa melihat apa saja yang saya inginkan. Maka malaikat mengatakan, engkau akan mendapatkannya, dan matanya sembuh. Dia pun sangat gembira. Lalu malaikat menanyakan kepada dia, harta apa yang paling kau suka? Dia bilang, domba. Lalu kemudian malaikat mengatakan seperti dua temannya tadi, pergilah ke belakang bukit ini, engkau akan temukan dua pasang domba, kembangkanlah. Maka orang itu pun mengambil dan akhirnya menjadi orang terkaya juga di komunitasnya dia. Beberapa tahun setelah itu, Allah Azza wa Jalla ingin menguji ketiga orang ini. Allah Azza wa Jalla ingin menguji ketiga orang ini. Yang pertama, yang tadi kepalanya botak, didatangi oleh malaikat, namun menjelma seperti dia. Persis seperti dia dulu sebelum dia disembuhkan oleh Allah SWT. Kepalanya botak, dalam kondisi dia miskin, kemudian mengatakan, wahai Tuhan, saya seorang musafir, ya, tolonglah bantu saya dengan seekor unta saja, agar saya bisa melanjutkan perjalanan saya dan kehidupan saya. Maka dengan sombongnya, orang yang tadinya botak ini mengatakan, waktu orang itu mengatakan, tolong berikanlah dari harta seekor unta yang telah Allah amanahkan di pundak Anda. Maka dengan sombongnya dia mengatakan, tidak, harta ini bukan dari siapa-siapa, ini warisan saya. Ini adalah karena kemampuan saya dan seterusnya. Maka janganlah minta dari saya, pergilah, usahalah. Dia nolak untuk memberikan sedekah seekor unta. Padahal dia waktu itu punya banyak sekali unta-unta yang dikembangbiakkan dari dua pasang unta yang telah diberikan oleh malaikat tadinya. Walaupun dia tidak tahu kalau itu malaikat, ya. Dia tidak tahu kalau itu malaikat yang awal memberikan kepada dia dua ekor unta. Dan sekarang malaikat juga yang menjelma menjadi orang yang seperti dia. Maka tiba-tiba orang yang tadi menjelma atau seperti dia ini mengatakan, sepertinya saya mengenalmu. Bukankah kamu dulu juga botak seperti saya dan miskin? Kemudian Allah memberikan kepadamu sembuh. Lalu rambutmu tumbuh lebat seperti sekarang dan engkau diberikan dua ekor unta jantan dan betina yang kau kembangbiakkan. Maka orang itu kaget. Ya. Kenapa kok bisa? Ini kisah nggak ada yang tahu kecuali dia saja sama orang yang membantu di tengah jalan yang dia tidak tahu kalau itu malaikat. Maka dia tetap setelah merenung dia mengatakan tidak, ini adalah harta saya sendiri. Maka malaikat yang menjelma jadi manusia tadi yang mirip seperti dia, jadi orang yang botak waktu dia sebelum dapat kekayaan tersebut mengatakan, kalau memang kau dusta, semoga Allah kembalikan keadaanmu seperti dulu. Subhanallah, begitu malaikat itu pergi, atau orang yang tadi seperti dia botak pergi, maka tiba-tiba seluruh untanya kena penyakit dan mati tiba-tiba, serta rambutnya pun dia gugur. Maka dia pun menyesal karena kekufuran dia tadi, ya. Bagaimana dia menganggap itu adalah kemampuan dirinya sendiri. Bahkan saking sombongnya sampai dia tidak mau bersedekah
sedikit atau sebagian dari apa yang Allah amanahkan dari hartanya. Orang yang kedua juga didatangi oleh malaikat, yang menjelma seperti dia, kena penyakit kudis, kena penyakit kulit, kemudian datang kepada dia lalu mengatakan, tolonglah saya seorang musafir dan saya butuh diberikan dari sebagian harta yang Allah amanahkan di pundak Anda, seekor sapi saja untuk saya melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kehidupan saya. Maka orang itu mengatakan, kenapa kau tidak bekerja, malah menghardik orang yang minta-minta ini. Lalu kemudian dia mengatakan, pergilah, saya tidak akan memberikan kepadamu. Maka orang yang tadi menjelma, malaikat menjelma jadi orang yang kena penyakit kulit ini mengatakan, sepertinya saya mengenal kamu. Bukankah kamu dulu juga seperti saya kulitnya? Dan akhirnya Allah sembuhkan dan Allah berikan engkau 2 pasang ekor sapi. Ya, jantan dan betina engkau kembangkan. Ya. Maka orang ini kaget, kok bisa ada yang tahu? Sebenarnya bagi dia adalah, ini hanya dia sama orang yang sempat menjelma jadi orang yang menjelma jadi malaikat yang awal menyembuhkan penyakit dia dan memberikan dia 2 ekor sapi. Maka dia tiba-tiba mengatakan, tidak, ini adalah harta saya, warisan saya, ini kepintaran saya dan segala macam. Maka malaikat yang menjelma jadi manusia yang kulitnya bermasalah itu mengatakan, kalau engkau berdosa semoga Allah kembalikan keadaan kamu. Maka kejadiannya sama dengan kejadian yang pertama tadi. Orang yang botak itu, semua hewan ternaknya kena hama, meninggal, mati tiba-tiba, dan dia pun akhirnya kena penyakit kulit kembali. Dan dia menyesali. Lalu malaikat datang kepada sosok yang ketiga yang tadinya buta, dalam kondisi juga seperti orang buta. Kemudian lalu mengatakan kepada dia, saya seorang musafir, saya butuh seekor unta untuk melanjutkan hidup, seekor domba. Yang tidak orang buta dikasih domba, dia mengatakan seekor domba yang saya butuh untuk kebutuhan saya dan juga melanjutkan hidup saya. Maka orang buta ini unik. Dia langsung mengatakan, ambillah saudaraku, berapa ekor pun yang kau inginkan. Lalu kemudian orang ini pun mengatakan, sesungguhnya saya tidak akan ambil. Saya tidak akan ambil apa yang saya minta padamu. Saya adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menguji kalian bertiga. Dan kau telah lulus, sementara 2 temanmu telah celaka karena dia tidak, atau mereka tidak bersyukur kepada Allah. Nah di sini teman-teman sekalian kita bisa lihat sebenarnya tidak ada upaya dari kita. Yang membuat kita lahir di muka bumi ciptakan kita adalah Allah. Yang membuat kita jadi punya orang tua yang mengurus kita dari kecil adalah Allah. Yang membuat ibu kita sayang, ayah kita sayang, itu semua dari Allah. Allah lah yang memudahkan semua rezeki kita. Udara, oksigen yang kita hirup, yang mata yang menangkap bisa cahaya, bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, tangan menjamah, kaki melangkah. Allah lah Azza wa Jalla yang memudahkan kita akhirnya memiliki pakaian yang diberikan oleh orang tua. Kita bisa masuk di jenjang pendidikan. Sampai kita mengetahui banyak ilmu pengetahuan. Walaupun itu sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya. Sampai akhirnya kita menjadi seorang yang tamat SMP, SMA atau sarjana. Dan kita mulailah punya pendapatan yang bisa membuat roda kehidupan kita berjalan. Semua ini Allah Azza wa Jalla yang memudahkan. Maka jangan pernah menganggap ini karena potensi diri saya. Tapi bagaimana kita mengatakan Allah lah yang mengamanahkan, Allah lah yang menitipkan. Ini salah satu pondasi pendidikan yang sangat baik. Jadi makin tinggi pendidikan kita, maka makin kita merendah. Jadilah seperti ya kata mutiara yang ada di negeri kita tercinta ini, yaitu jadilah seperti padi, kalau dia makin berisi maka makin menunduk. Bukan orang menjadi doktor, profesor atau menjadi seorang pedagang yang sukses kemudian dia terlihat sombong ya. Tapi dia harus menjadi orang yang paling lembut, paling baik dengan keluarganya, dengan orang-orang terdekatnya. Tidak terlihat dia menunjukkan kesombongan karena dia tahu semua itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang diingatkan di poin keempat. Makin kita merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Sampai merendah karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi makin kita justru merendah, ya tidak sombongkan diri, walaupun di depan mata kita orang yang mungkin lebih kurang secara fisik, paras wajah, pendidikan, harta, dan segala macam. Hati-hati menganggap remeh para orang-orang yang di bawah naungan Anda, mungkin pembantu rumah tangga, mungkin supir, mungkin staf di kantor, mungkin bawahan Anda di satu unit yang sedang Anda pimpin misalnya, karena Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan mereka itu justru mau mendampingi Anda. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah SWT, kepada para pembantu kalian atau orang yang membantu kalian, karena Allah yang telah memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Jadi jangan sampai kita anggap remeh pembantu kita. Walaupun dia hanya mengambilkan segelas air, memasakkan misalnya satu masakan, atau mencucikan baju, Allah yang membuat dia datang dan mengerjakan itu semua. Dan Allah yang memudahkan juga ide kita untuk mencari seorang pembantu rumah tangga, Allah yang memudahkan kita punya income untuk membayar gajinya, Allah Azza wa Jalla yang mengatur semua itu.
Jadilah hamba-hamba Allah yang tawadhu, yang merendah, yang mengetahui ini semua nikmat Allah dan saya tidak punya apa-apa. Terbukti kita lahir di muka bumi nggak punya apa-apa, kita pun meninggal tidak akan membawa apa-apa. Semuanya akan ditinggal. Jadi semua ini adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harusnya mengikuti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud ayat 88 yang Allah ajarkan kepada kita. Ucapan ini, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan dari Allah. Maksudnya tidak mungkin saya bisa kerjakan semua ini. Tidak mungkin semua ini termudahkan buat saya. Kecuali taufik atau pertolongan dari Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal. Menyerahkan semua hasil usahaku. Dan hanya kepadanya lah aku juga akan dikembalikan. Maksudnya aku juga akan kembali kepada pemilik yang sebenarnya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu penulis memberikan kita kiat-kiatnya. Beliau mengatakan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Berharap kepadanya, bernaung di bawah naungannya, dan merendahkan diri di hadapannya. Jangan pernah berkata, aku cerdik, koma, aku berpengalaman, koma, aku berusaha keras, koma, dan aku pandai. Atau kalimat-kalimat yang semisalnya, ini adalah karena kepintaranku, ini karena kehebatanku, ini karena ketampanan dan kecantikanku, ini karena dan itu. Tidak ada manfaatnya semua kata-kata seperti ini di hadapan Allah SWT. Malah sebaliknya bisa saja Allah hinakan seorang hamba yang selalu berbangga-bangga dengan dirinya sendiri. Dan banyak ulama menulis buku tentang dosa-dosa besar, diantaranya yang kita bahas ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabairnya, Syekh Muhammad Munajjid hafizahullah dalam kitab Al-Kabairnya, Syekh Muhammad bin Wahab yang kita sudah lanjutkan atau sedang melanjutkan sekarang bedah buku kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar. Umumnya semua punya bab khusus, bab ujub, berbangga-bangga dan sombong atau kibar terhadap apa yang sedang dia miliki. Apa yang mau dibanggakan? Sehelai kain di badan kita misalnya, atau hanya karena paras wajah dan kulit yang Allah berikan, bukankah Allah tiba-tiba bisa mengubahnya? Atau saja harta, jabatan, rumah, apa saja. Maka jadikan itu dinikmati ya, tapi dengan cara kita harusnya bersyukur kepada Allah dan merendah. Makin Anda mengatakan misalnya, oh ini rumah Anda ya, oh ini rumah yang Allah amanahkan, oh ini kendaraan yang Allah amanahkan, oh ini perkara yang Allah amanahkan. Itu jauh lebih baik. Karena kita selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksudkan. Beliau mengatakan, saya ulangi lagi, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, berharaplah kepadanya, bernaung di bawah naungannya, dan merendahlah diri di hadapannya. Jangan pernah berkata, aku cerdik, aku berpengalaman, aku berusaha keras, dan aku pandai. Karena dalam segala keadaan Anda membutuhkan Allah. Anda tidak bisa tidak membutuhkannya. Anda tidak memiliki tempat berlari darinya. Demi Allah, seandainya Allah menyerahkan diri Anda kepada diri Anda sendiri sejenak saja, pastilah Anda celaka. Karena dalam keadaan ini, dia menyerahkan Anda kepada kelemahan, keloyoan, ya, kebodohan, dan juga kedunguan. Jadi beliau ingin menitik beratkan poin penting ya. Kalau seandainya Allah Azza wa Jal membiarkan kita mengurus semuanya urusan kita, maka pasti tidak akan bisa selesai. Contoh, kita harus menyortir oksigen yang masuk. Misal contoh, kita membutuhkan oksigen, ya, hirup setiap saat, setiap detik. Kalau kita harus menyortir oksigen tersebut, mana yang ada bakterinya, mana yang enggak, gimana ya waktu kita habis untuk itu. Ya. Itu luar biasa gitu. Dan bagaimana hasil oksigen yang kita masukkan dan dikeluarkan hasil pembakaran dari tubuh kita itu juga harus kita urus sendiri. Kita harus tarik kadar berapa kadarnya yang kita keluarkan dari hasil pembakaran ya dari tubuh kita misalnya. Itu kan luar biasa itu. Begitu juga dengan cahaya masuk di mata. Kalau seandainya kita ngurus sendiri, dari mana kita bisa atur kadar cahaya yang cukup untuk mata kita sehingga kita pantulin dan bisa melihat objek di depan mata kita dan tidak. Misalnya intonasi suara yang sampai kuping kita, kita bisa bedain mana yang buruk, yang keras dan yang mana yang lembut. Sehingga kalau terlalu keras kita tutup kuping kita, kalau terlalu lembut kita malah mengatakan coba ulangi misalnya. Itu Allah Azza wa Jalla yang mengatur semuanya. Tapi kalau tidak, bagaimana kita mengontrol ini? Tidak semudah yang dibayangkan. Untuk maintenance saja, ya, gendang telinga yang sangat kecil itu luar biasa. Anda kalau mungkin berobat ke dokter, biasanya dokter itu sakit apapun, umumnya mengecek kuping. Ya. Saya pernah tanyakan kepada salah satu dokter, kenapa harus kuping yang dicek? Maka jawaban dokter-dokter yang pernah saya tanya ya, mereka mengatakan kalau kuping seseorang itu, ya, di daerah ada urat-urat saraf itu aman, makanya sebenarnya aman orang ini. Tapi kalau ada masalah di situ karena sering dia korek atau ada masalah gendang kupingnya pecah dan segala macam, ini bisa berpengaruh pada semua tubuhnya. Makanya selalu dicek dengan pakai
center atau itu untuk mengetahui saja. Itu contohnya. Bayangkan kalau kita harus maintenance gendang kuping kita setiap saat. Bagaimana rumitnya itu? Ya, kita harus mengurus semua urat saraf mata kita. Kita harus mengurus ya setiap helai bulu hidung kita misalnya. Kita harus mengurus semua urat saraf yang menggerak motorik tangan kita, kaki kita, kemaluan kita. Ya, kita harus mengurus semuanya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, mana yang dibutuhkan jadi nutrisi, mana yang harus jadi kotoran. Selama ini kan kita selalu dimanjakan. Makan, kita cuma rasa, oh iya manis ya, oh enak ya, selesai. Setelah itu, yang mengatur, saya pernah nonton sebuah cuplikan, pendidikan ilmiah yang sangat luar biasa ya. Digambarkan tubuh manusia ini seperti satu pabrik yang sangat besar, memiliki banyak sekali lift-lift. Dan petugas-petugas, itulah sel-sel kita. Kalau masuk makanan, Anda makan misalnya, satu gigit apel atau buah lah secara umum. Atau Anda makan nasi sama lauknya segala macam. Anda kan cuma rasa di ujung lidah ya. Begitu lewat ukuran sepertiga jari kita saja di tenggorokan kita sudah tidak urus lagi. Yang mana jadi nutrisi, yang mana zat besi, yang mana vitamin B, yang mana vitamin ini, yang mana itu. Dan yang tidak dibutuhkan dikuras menjadi kotoran. Kemudian sistemnya luar biasa, kita mules harus dibuang. Kalau enggak akan jadi penyakit buat kita. Ini kalau kita urus sendiri, rumitnya luar biasa. Bagaimana kalau Allah Azza wa Jalla biarkan kita urus semuanya itu? Kita ini sangat lemah, tidak punya apa-apa sama sekali. Bahkan pada saat kita ngantuk, kita nggak bisa tahan ngantuk kita. Kita bersin saja nggak bisa tahan bersin tersebut. Misalnya, karena lemahnya manusia. Oleh karena itu jangan pernah merasa bangga dan sombong dengan diri kita. Kalau orang lain sombong, itu terserah urusan dia. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Ingat, jangan balas keburukan dengan keburukan. Karena kalau kita balas kesombongan orang, kecongkakan orang, ya, apalah berbangga diri dia atau ujub dalam bahasa agama kita, maka dia berdosa, kita berdosa. Untuk apa? Kita tetap yakin kepada tauhid kita kalau kita memiliki Allah Azza wa Jalla yang mengatur semuanya, dan yakinlah kita dan seluruh apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selalulah merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berkahi apa yang telah diberikan kepada kita. Dan di antara doa yang selalu diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di penutupan poin nomor 4 dalam pondasi pendidikan ini, yaitu hadis riwayat ya dari Anas ya, dia disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, beliau membaca dalam doanya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa yang paling sering diulangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, wahai zat yang maha hidup dan senantiasa mengurusi makhluk-makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan dari kesulitan. Perbaikilah segala urusanku, ambil alihlah semua urusanku, dan janganlah engkau menyandarkanku kepada diriku sekejap pun. Jangan engkau membiarkan aku mengambil keputusan sendirian. Ini doa sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, ya. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua perkaraku, semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan biarkan aku mengambil keputusan sendirian walaupun sekejap mata. Nah, berarti menandakan memang kita disuruh bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini Nabi SAW menjadikan sebagai doa rutin beliau agar hanya menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak menepis kita harus ikhtiar, berusaha, ya. Tapi tetap kita selalu menghubungkan itu dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pondasi yang kelima di halaman 16 ya lanjutannya. Kata penulis, orang berakal tidak meragukan atau bahkan pembantah sekalipun tidak menyangsikan pentingnya teladan yang baik di segala bidang kehidupan. Pondasi pendidikan yang kelima adalah cari tauladan, ya. Medan hidup pertama adalah diri Anda. Bila Anda mampu atas diri Anda, maka Anda lebih mampu dan kuasa atas selain Anda. Karena itu perbaikilah diri Anda terlebih dahulu. Semoga dengan itu Allah memperbaiki rakyat Anda dan juga orang-orang yang berada dalam tanggung jawab Anda. Sebab bila mereka sampai mendengar sesuatu berlawanan dengan apa yang Anda lakukan, maka terjadilah ketimpangan, kesalahan menjadi besar. Bagi mereka agama hanya sekedar slogan di bibir saja, kalimat-kalimat hampa yang tidak berdampak apapun dalam hidup, tidak berefek apapun dalam kenyataan. Jangan melarang sesuatu sementara kamu melakukan yang sepertinya. Malu besar atasmu manakala kamu berbuat dosa besar. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat 88,
wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan aku tidak ingin menyelisih kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang kalian lakukan. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan semampuku. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku akan kembali. Di poin nomor 5 ini kita masuk ke dalam syarahnya. Di sini penulis yang menitik beratkan adalah bagaimana kita membenahi diri kita. Dan kita agar bisa menjadi suri tauladan bagi orang lain. Ya, contoh bagi orang lain, kita mulai pembenahan diri kita. Kapan kita sudah mulai membenahi diri kita, mendekatkan diri kepada Allah SWT maksimal, kita maksimal mengerjakan semampu kita sebagai manusia dalam pendidikan, dalam menata pengalaman hidup, ya, memperbaiki kesalahan, menyempurnakan kekurangan. Semua ini akan membuat nanti kita sudah punya ya pondasi-pondasi yang kuat untuk memberikan masukan kepada orang lain. Dan ini salah satu kantong pahala dalam Islam ya. Di saat kita misalnya bisa menjadi contoh yang baik dan tauladan bagi orang lain, itu akan luar biasa. Ya. Tentu untuk membentuk ini juga kita butuh tauladan yang lainnya. Ya. Dan tauladan yang paling baik adalah Nabi SAW, di mana Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik. Ciplak hidupnya, cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, berpakaian, berumah tangga, bersahabat, bertransaksi jual beli, bermasyarakat, bersosial ya, ekonomi, kemudian politik, segala macam hal, maka kita jadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Dengan itu kita akan mirip dengan dia karena buah tidak akan jauh dari pohonnya. Nah dengan itu juga kita bisa menjadi contoh bagi orang lain tentunya. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW suri tauladan yang baik bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat, yang ingin masuk dalam surga, dan juga ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi selalulah gunakan akal sehat Anda untuk mempelajari pribadi-pribadi unggul. Di antaranya yang paling baik adalah pribadi Nabi SAW, disusul dengan pribadi para nabi-nabi yang lain, kemudian para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Anda ambil pelajaran dari kehidupan mereka, pengalaman mereka, bagaimana mereka menata hidup, bagaimana mereka membagi waktu. Mana untuk Tuhannya, mana untuk keluarganya, mana untuk pekerjaannya, mana untuk kehidupan sosialnya. Semua itu terbagi dengan baik. Ya, setelah itu Anda bisa menjadi suri tauladan yang baik. Nah ini pondasi pendidikan. Karena memang akan sangat sulit sekali teman-teman sekalian kita menjadi menanamkan pendidikan yang baik buat diri kita dan lingkungan kita sementara kita sendiri tidak menguasai sebuah bidang atau kita tidak memang punya tauladan yang baik sehingga kita bisa terapkan dalam hidup kita apa yang kita bisa dapatkan dari pengalaman hidup dan juga kita ajarkan kepada orang lain. Apalagi kalau kita hanya teoritis saja, hanya sekedar ngomong dan tidak pernah tahu atau tidak mengamalkan bahkan perintahkan orang sholat kita sendiri tidak sholat, gitu kan? Makanya beliau mengangkat itu potongan perkataan syair ya. Janganlah melarang sesuatu sementara kamu melakukan yang sepertinya, malu besar atasmu manakala kamu berbuat dosa besar. Nah ini yang dititik beratkan di pondasi yang kelima, intinya kita menjadi tauladan bagi orang lain tapi dengan cara dua. Yang pertama tentunya kita mencari tauladan yang terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi juga para sahabat Nabi Ridwan Alim. Yang kedua kita membekali diri kita dengan ilmu dan pengetahuan yang cukup ya, dan kita menjadi seorang yang praktisi dalam kehidupan kita, jujur misalnya, amanah misalnya, tanggung jawab misalnya, hubungan kita sama Allah baik, hubungan sama makhluk baik, maka itu akan sangat baik dalam pondasi pendidikan. Kemudian selanjutnya pondasi yang keenam, butuhnya kelembutan. Itu pendidikan, butuh kelembutan ya, bukan teledor, tapi kelemah lembutan dalam menyampaikan ya. Sebagaimana beliau mengatakan kelembutan itu seperti pisau, memotong tanpa sakit. Kelembutan adalah nikmat besar yang berdampak terhadap jiwa-jiwa mulia yang tidak dapat dilakukan oleh kekerasan dan kekasaran. Ya, banyak orang subhanallah karena dia biasakan dirinya selalu dengan kekerasan dan kekasaran sampai apapun semuanya serba kasar. Tutur katanya kasar, tatapan matanya, ya, ucapannya, jamahan tangannya, kakinya. Bahkan subhanallah dia dalam mengkonsumsi apapun terlihat kasar. Mungkin hanya makan saja kelihatan ada sifat kekasaran di situ. Ya, ada satu hal yang tidak nyaman untuk disaksikan ya.
begitu juga dengan minumnya, begitu juga dengan berpakaiannya, begitu juga dengan menyetirnya misalnya kalau kendaraan dan segala macam. Tapi ada orang kalau terbiasa dengan kelemah lembutan, dengan kesantunan, dengan keramahan terlihat dalam dia menggunakan pakaian, dalam dia mengkonsumsi makanan, minum minuman, maka mungkin masuk kamar mandi, menutup pintu saja, menggunakan air dengan kapasitas yang cukup dan segala macam. Semua ini terlihat sekali dari kelemah lembutan, dan itu sangat besar manfaatnya, ya. Dan ini beliau mengatakan justru itu kelembutan itu ibarat seperti pisau memotong tanpa sakit. Ya, kelembutan adalah nikmat besar yang berdampak terhadap jiwa-jiwa mulia yang tidak dapat dilakukan oleh kekerasan dan kekasaran. Allah Ta'ala berfirman menyebutkan nikmatnya kepada nabinya Muhammad SAW yang dia utus sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam firmannya dalam surah Al-Imran ayat 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Al-ayat. Maka berkat rahmat Allah lah engkau wahai Nabi, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka semua akan menjauh dari sisimu atau dari sekitarmu. Andai saja teman-teman sekalian, kita selalu setiap ngomong apapun, walaupun tegur sapa terdengar nada yang tinggi, tidak ada kelembutan di situ. Pastikan orang semua akan menjauh. Orang mungkin hanya menyelesaikan hajatnya, kemudian dia tidak akan berteman sama kita lagi. Berapa banyak suami yang sangat kasar, istri yang sangat kasar, teman sangat kasar, atasan sangat kasar, pemimpin sangat kasar misalnya, atau panglima perang mungkin ya kasar, membuat orang jauh dari mereka. Mereka tidak sadar kalau sebenarnya orang tidak nyaman. Tapi di saat mereka gunakan kelemah lembutan, mereka dan itu sudah cukup walaupun menegur. Tapi dengan kelemah lembutan, dengan tutur kata yang santun, ditata dengan rapi, maka sudah cukup akan menjadi sebuah penyebab pendidikan itu sampai, target pendidikan itu sampai, target dakwah itu sampai kepada orang yang kita harapkan untuk mendengarkan itu. Bagaimana baginda Nabi SAW meluruskan orang yang kencing di masjid? Ini luar biasa. Sering kita dengarkan riwayat Bukhari ini. Tapi subhanallah, tidak akan pernah jenuh kita untuk mengulang-ulanginya. Waktu Nabi SAW bagi dulu dengan para sahabat, lagi ada pengajian di masjid, ada tiba-tiba orang nyelonong masuk, orang Arab Badui, karena dia terbiasa itu di padang pasir, langsung buka celana di depan orang tanpa merasa bersalah, kencing di masjid. Maka hampir satu masjid sahabat ingin mengeroyokin orang ini. Lalu kemudian Nabi SAW berikan isyarat agar mereka tenang, lalu Nabi SAW biarkan dia kencing dulu. Dibiarkan dia kencing. Ini kan butuh ketenangan jiwa. Orang yang penuh hatinya dengan kelembutan gitu ya. Karena dia Nabi SAW masih berpikir orang ini pasti tidak tahu. Kalau dia berakal dan dia tahu, tidak mungkin dia mau kencing di masjid. Setelah orang itu selesai, dia katakan kepada para sahabat, datangkan air untuk dihilangkan kencingnya, disiram. Karena waktu itu mereka masih belum menggunakan keramik atau granit ataupun marmer atau apapun yang kita gunakan sekarang. Tapi masih tanah. Sehingga bisa meresap ke tanah dan disiram air bagian atas, maka insya Allah akan hilang. Lalu Nabi SAW menyentuh orang itu dengan sangat lembut sambil mengatakan, ketahuilah ini adalah rumah Allah, tidak layak untuk perbuatan seperti ini. Kan Nabi bisa marahi dia kan. Ini kan kenapa kau kencing? Ini kan masjid, bukan tempat kencing. Dan dimarah-marahi dengan berbagai macam kosakata misalnya. Tapi Nabi SAW tidak boleh itu. Apa yang terjadi? Orang itu langsung mengatakan, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, jangan rahmati yang lainnya. Karena dia merasa betul-betul luar biasa diingatkan oleh Nabi SAW. Berapa sahabat yang memberikan kesaksian tentang kelembutan Nabi SAW. Beliau mengatakan, seperti Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi. Beliau mengatakan, saya bekerja 10 tahun jadi pembantu Nabi. Belum pernah Nabi SAW menanyakan kepada aku, kenapa kau lakukan, kenapa kau tidak lakukan. Nabi SAW cuma kasih instruksi, kemudian setelah itu dijalankan. Maka orang jadi dewasa. Nah seperti itu yang dimaksudkan dengan kelembutan yang luar biasa dari baginda Nabi SAW. Tentu kita tidak tinggal diam dengan kebongkaran yang ada atau kesalahan, tapi tetap kita ingatkan dengan cara-cara yang baik, duduk, obrolin dengan baik, dengan santun. Toh juga tujuannya sama. Misalnya dia marah dengan dia lembut, tujuannya sama. Ada satu target yang ingin disampaikan. Tapi kelembutan akan lebih menyampaikan kepada hati seseorang untuk bisa menerima dibandingkan sifat kasarnya. Lalu diangkat oleh penulis hadis Nabi SAW yang mulia, diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Ada footnote nomor 9 di bawah ya. Di jilid 2 halaman di halaman 658 di nomor hadisnya 9422. Dari Ubaidillah bin Ma'mar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'ata ahlul bait rifqa illa nafa'ahum wa la mana'uhu illa darrahum." Tidaklah sebuah keluarga diberikan kelembutan
melainkan ia akan bermanfaat bagi mereka. Dan mereka tidak dihalang-halangi darinya, kecuali ia akan merugikan mereka. Maksudnya kalau kelembutan masih ada dari suami, dari istri, dari orang tua, kedua orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, misal saudara pada saudaranya, mertua sama anak mantu, anak sama mertuanya, dan semualah anggota keluarga kita, ipar dan segala macam. Semua ini sampai kepada orang terdekat kita. Tidak ada kelembutan yang ada pada mereka, kecuali akan melahirkan kebahagiaan dan kebaikan buat mereka. Semua bisa terpecahkan, semua bisa berjalan dengan baik, karena semua dengan kelemah lembutan, gitu ya. Yang benar pun menegur dengan kelemah lembutan, yang salah pun meminta maaf dengan kelemah lembutan misalnya. Dan kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu, tidak ada satu keluarga yang diangkat dari mereka sifat kelemah lembutan, kecuali akan membahayakan buat mereka. Sedikit kasar, melotot, tutur kata yang tidak baik, cemberut, dan segala macam, tidak ada manfaatnya. Hanya akan mengganggu hubungan baik di antara satu sama yang lain di antara mereka. Kemudian diangkat dalil terakhir di poin ke-6 ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, mirip dengan sebelumnya tapi beda lafaz saja. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu bi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. Semua yang dimulai dengan kelembutan akan menghiasinya. Bukan cuman orang, tutur kata yang santun, lembut, kemudian tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah. Semua ini kepada manusia. Benda saja, kalau kita dengan lemah lembut mengambil gelas, mengaduk makanan atau minuman, pasti beda dengan orang tergesa-gesa dan kasar misalnya. Bisa jatuh gelasnya, bisa tumpah, bisa segala macam hal yang tidak baik. Begitu juga dengan hubungan dengan manusia. Maka itu akan mengganggu sekali. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya. Dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu, melainkan ia akan membuatnya buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 2594. Kita masuk teman-teman sekalian ke poin yang selanjutnya, pondasi yang ketujuh. Lapang dada dan tidak tergesa-gesa. Nafas yang panjang dalam mendidik ya, adalah perkara-perkara yang paling mendasar. Lapang dada bisa memahami dan memberikan ruang dulu bagi kesalahan dan kekeliruan orang lain. Tidak buru-buru langsung dadanya sesak karena melihat sedikit pelanggaran saja, tapi dia lapang dada, dia memilih waktu dan tempat yang tepat, tidak tergesa-gesa menilai, dan juga nafas panjang. Ya, dalam arti kata tidak buru-buru di sini. Disilakan nafas panjang itu maksudnya tidak buru-buru ngambil keputusan. Jadi bukan masalah tarik nafas saja, itu cuma terapi biasa. Tapi ini maksudnya adalah nafas panjang itu adalah dia memberikan waktu yang cukup ya untuk dia merenung dulu, kemudian baru diambil keputusan. Dalam mendidik semua ini adalah hal yang mendasar. Sebuah rumah yang kemungkaran bersarang di sana selama bertahun-tahun, sifat-sifat yang tercetak dalam jiwa anggotanya sekian tahun lamanya, bukanlah perkara mudah untuk dapat menghilangkannya secara keseluruhan hanya dalam waktu sehari semalam. Dibutuhkan usaha merubah secara bertahap, memulai dengan yang lebih penting, lalu yang penting. Tidak tergesa-gesa ingin melihat hasil, jalan sepanjang 1000 mil diawali dengan langkah pertama. Siapa yang berjalan di atas jalan yang benar, maka dia akan sampai ke tujuan. Siapa yang rajin mengetuk pintu, maka ia akan dibuka untuknya. Jadi di sini poinnya sebenarnya adalah bagaimana seseorang lapang dada. Ya, ada orang subhanallah, dia sebelum melakukan atau pas mau melakukan kesalahan, dia menyadari lalu dia tinggalkan. Ini kan kita tidak butuh energi banyak untuk ini. Tapi apakah semua manusia sama? Tidak. Manusia berbeda-beda. Ada orang yang mungkin melalui proses dia untuk bisa meninggalkan satu kebiasaan buruknya misalnya ya. Bagaimana dia kita rangkul dan tetap kita lapang dada bisa menerima itu. Sambil kita terus menasehatin, terus mendoakan, terus memberikan masukan. Ini bicara masalah pondasi pendidikan ya. Kalau kita ingin menyampaikan sebuah pesan pendidikan pada seseorang ya. Sehingga ini kita harus berlapang dada. Tidak bisa spontanitas. Mungkin ada di antara kita diuji dengan anaknya belum mau mendengarkan dia misalnya. Lalu dia harus bagaimana? Dia lapang dada. Dia cari waktu yang tepat, ya. Kemudian kondisi yang pas, sikonnya yang pas. Kemudian dia menyampaikan sambil juga misalnya dia ikutkan dengan beberapa metode-metode yang lain. Menyisipkan hadiah, ya kalau dia mau mendengarkan misalnya. Kalau dengarin umi atau ibu atau ayah misalnya, atau apalah dipanggil misalnya ayahnya, ya maka akan begini dan begitu, akan dikasih ini untuk menarik perhatian dan juga keinginan besar dia untuk belajar misalnya. Contoh, itu
Itu kan butuh lapang dada. Anak ini sudah salah, masa harus dikasih hadiah sih, misal contoh. Atau bawahan, atau atasan, atau semua ini, semua membutuhkan hal yang sama. Dan semua butuh tahapan. Tidak bisa spontanitas semua diubah dalam seketika begitu saja. Ya, ini juga termasuk pondasi dasar yang harus sekali diperhatikan tentunya ya. Baik, kemudian kita akan masuk di poin yang terakhir teman-teman sekalian pada siang ini, yaitu poin ke-8, pondasi ke-8 ya. Kita akan lanjutkan insya Allah yang sisanya, yang ke-9 dan seterusnya di pertemuan akan datang ya. Karena ini masih ada sampai poin ke-13 ya. Di poin ke-8 ini teman-teman sekalian, jangan terlambat dalam mendidik dan menundanya dari waktunya kecuali karena alasan syar'i atau kemaslahatan yang pasti. Karena diri manusia harus dididik sejak hari pertama yang dengan itu ia melihat hakikat dan mengenal rambu-rambu jalan kehidupan. Istri mulai dididik sejak dia memasukkan kakinya ke rumah suaminya. Anak-anak dididik sejak hari pertama di mana mereka dilahirkan oleh para ibu mereka dengan tangisan mereka yang melengking. Jangan heran, anak yang menyusu, yang biasa menangis agar keinginannya dipenuhi, maka tangisan akan tercetak dalam benaknya dan tertanam dalam jiwanya. Maka sesudah itu menangis dan meratap akan menjadi senjatanya. Baik, kita mulai dari paragraf yang terakhir ya, untuk menjelaskan masalah ini. Dan ini menarik sekali ya. Kalau seandainya ada seorang ibu, dia punya bayi. Dia selalu menjadikan tangisan bayinya sebagai sinyal baru dia nyusuin. Tidak pernah ada upaya dari dia untuk menyusui sang anak walaupun misalnya tanpa menangis. Sehingga dia membiarkan tangisan sebagai sinyal. Dan si anak pun menangkap, oh dengan nangis saya akan dikasih. Nah itu yang penulis ingin ditimbulkan dalam masalah pendidikan. Ini nanti akan mengganggu sekali pendidikan-pendidikan yang kita sampaikan ke depannya. Karena selalu harus ada sinyal itu. Ini jadi masalah. Ya. Anak-anak sebelum nangis kelaparan, kehausan, kalaupun dia sudah bukan bayi lagi, bukan nyusui lagi, sama. Kita sudah siapkan makan dan minumnya, kita sudah kenyangkan perutnya, sehingga tidak perlu harus dengan tangisan. Dan di saat pun mereka menangis karena minta sesuatu, mungkin karena dia lihat teman-temannya, ya, atau dia pernah menangis sekali, kemudian dengan tangisan kita buru-buru untuk memenuhi kebutuhan dia, lalu dia jadikan sebagai senjata, kita harus berikan pemahaman. Lebih penting edukasi pendidikan daripada memberikan kebutuhan mereka. Kita sampaikan, jangan nangis nak, tunggu dulu, ya. Harusnya minta baik-baik. Nah, baru kemudian kita penuhi kebutuhan dia. Jadi dia bisa tangkap, oh ternyata saya bukan dengan menangis kok, saya harus dengan cara yang baik-baik. Misal contoh. Dan begitu seterusnya, ya. Begitu seterusnya. Kalau kita bicara orang dewasa, tidak bisa seseorang itu kalau mau minta sesuatu, ya, atau dia misalnya menunggu orang meminta baru dia memberi. Dalam bab sedekah, memberi itu tanpa orang minta adalah satu keutamaan yang besar sekali. Maka kita jangan tunggu orang lain minta baru kita kasih. Kecuali memang ada orang yang kita tidak kenal dan dia butuh, dia minta, boleh. Seorang suami memberikan nafkah istrinya, tidak harus tunggu. Dia istrinya harus mengingatkan, oh sudah tanggal 1, tanggal 30, tanggal 25. Dia sudah harus tahu sebelum sinyal permintaan ada, dia udah kasih. Karena itu hal yang ringan saja, kenapa nggak dilakukan misalnya. Kenapa harus melahirkan tanda kutip konflik dalam diri dia dan keluarga dia, menunggu dulu, nanti kalau istri saya sudah minta baru saya kasih. Kenapa harus begitu? Kenapa harus misalnya menunggu seorang istri, nanti kalau suami saya bilang lapar baru kemudian disiapin makan. Kenapa nggak dari awal disiapin makan, toh semua manusia melalui masa lapar. Dan jam-jam makan manusia sudah tahu, kan gitu. Betapa bahagianya seorang pasangan kalau dia belum minta, sudah dipenuhi kebutuhannya. Sudah ada semuanya. Kan itu membuat kebahagiaan tersendiri. Sehingga dia merasa pasangannya punya loyalitas pada diri dia, kan gitu. Nah ini poin yang penting untuk kita garis bawahi. Dan ini berlaku dalam semua lini kehidupan kita. Ya, bagaimana kita teman-teman sekalian terlebih dahulu menunjukkan ya loyalitas dan loyalitas kita kepada orang, maka akan terjadi feedback atau balasan yang sama. Nah ini penting untuk garis bawahi tentunya ya. Kemudian itu di paragraf yang terakhirnya. Di paragraf yang sebelumnya beliau mengingatkan satu hal penting ya di situ, jangan terlambat mendidik dan menundahnya dari waktunya. Jadi segera disampaikan. Anak kita makan tangan kiri, tangan kiri. Jangan ditunda. Langsung diingatkan. Gak boleh anak tangan kanan. Dia pindahkan tangan kiri lagi. Ingatkan lagi. Tidak boleh berhenti. Karena itu pendidikan itu dari awal dan dari bagaimana kita membiasakannya. Tadi sering juga seorang istri
Bagaimana dari awal suami sudah menyampaikan, saya maunya begini, 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 begini. Sang istri melihat kalau tidak ada pelanggaran agama, dia ikuti. Selesai kan, jadi selesai. Kenapa kita membiarkan dan menumpuk-numpuk ya masalah yang tidak perlu ada? Ada orang subhanallah menggunakan dalam kehidupan dia, baik rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan di masyarakatnya dengan manajemen konflik. Kenapa harus manajemen konflik? Saya waktu S2 dulu pernah menulis sebuah, saya dapat tugas kebetulan menulis tentang manajemen konflik di makalah. Dan waktu itu memang jurusan manajemen pendidikan ya. Tapi saya sempat bingung, apa sebenarnya judul manajemen konflik ini. Lalu saya kumpulkan banyak sekali referensi pada saat itu. Ternyata ini salah satu sistem manajemen dikembangkan di Amerika di masa itu ya. Ini kita bicara tahun 2000-an ya. Waktu kami pertama balik tahun 99 bahkan ya. Waktu itu saya balik dari Madinah tahun 98, tahun 99 sudah masuk di S2-nya, sudah mulai kita menyusun makalah dan didiskusikan di kelas pada masa itu. Tapi yang jelas, saya coba telusur, ternyata ini ada satu sistem manajemen yang dilahirkan oleh beberapa pemikir ekonomi di Amerika, menganggap salah satu sistem yang efektif dalam ekonomi adalah manajemen konflik. Apa maksudnya? Kalau dicontohkan di sebuah perusahaan, kalau pemilik perusahaan dalam teori manajemen ini, kalau pemilik perusahaan itu tidak melihat ada konflik yang terjadi di tengah perusahaannya, berarti perusahaan tidak sehat. Oleh karena itu pemilik perusahaan di sini sebagai owner, dia harus bisa melahirkan konflik tersebut dengan menguji, mengetes pegawainya dengan sengaja meletakkan dompet, uang, mengetes mereka apa mereka jujur atau tidak. Nah, ini subhanallah, ada orang yang menerima mentah-mentah, bahkan ditarik dalam semua lini kehidupannya. Padahal sebenarnya dalam agama Islam ini dibantah, dan juga banyak pakar ekonomi di Amerika yang membantah itu, ya. Sehingga mereka tidak setuju dengan manajemen konflik. Kenapa kalau pegawai kita sudah jujur harus dites? Kenapa kalau istri suami kita sudah baik, kenapa harus dites? Nggak perlu dites. Kan gitu. Sudah cukup kita jalan secara zahirnya saja. Orang sudah baik ya selesai, gitu kan. Orang sudah melayani ya sudah selesai. Orang sudah peduli ya sudah selesai. Nggak usah mengatakan kamu tidak peduli, kamu tidak ini dan itu. Hanya sekedar mau mengetes saja. Tidak ada manfaatnya untuk mengetes seperti itu. Kita hidup di alam real saja. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi ini penting sekali sehingga rambu-rambu kehidupan kita jelas ya. Batasannya dan juga jalan keluarnya. Ini mungkin yang kita bahas insya Allah. Dari poin keempat tadi sampai poin ke-8. Kedepannya kita akan lanjutkan insya Allah pondasi ke-9 sampai ke-13 ya. Dalam buku ini. Dan insya Allah setelah itu baru kita masuk ke 100 ide untuk mendidik keluarga menjadi keluarga yang saleh.